cabai di Korea nggak pedes ya? Pedes di Korea sama pedes di Indonesia tuh beda loh. Rasa pedes di Korea itu umumnya dari putgochu dan 청양고추. Ada perbedaan antara sambal Indonesia versus negara lain, contoh Korea. Ternyata belum sepedas rasa sambal Indonesia. Pedesnya Indonesia itu jauh lebih pedas daripada pedesnya Korea. Emang bener ya, Nuna? Kayaknya bener deh. Pedesnya agak beda ya. Kalau makanan Korea, pedesnya itu masih ada manisnya. Nah, cuman kalau pedesnya Indonesia itu dari awal sampai akhir pedes terus gitu loh. Aku gak bisa, guys. Kalau pedesnya Korea, aku dulu sering makan buldak loh, samyang. Pedesnya Indonesia aku kayaknya gak bisa deh, gak mau. Aku takut, guys. Kalian ada gak sih orang Indonesia yang gak bisa makan pedes? Aku orang Korea tapi gak bisa makan pedes, guys. 안녕 친구들. Aku sering dengar dari orang Indonesia, kalau makannya enggak pedas, itu kurang enak, ya kan? Dulu aku punya pride soal makanan pedas di Korea. Di Korea, makan pedas itu tantangan, tapi di sini pedas itu biasa. Di makanan jalanan sampai selalu ada. Di Korea, itu enggak. Orang Indonesia benar-benar cinta pedas. Aku masih beradaptasi. Emang cabai di Korea nggak pedes ya? Pedes di Korea sama pedes di Indonesia tuh beda loh. Rasa pedes di Korea itu umumnya dari putgochu dan 청양고추. Putgochu itu jenis cabai yang nggak gitu pedas, jadi cuma ada rasa seger cabainya aja. Nah, 청양고추 itu termasuk pedas, tapi menurutku nggak sepedas cabai rawit di sini. Tapi di Korea juga ada yang namanya 쥐똥고추, yang bentuknya hampir mirip dengan cabai rawit di Indonesia. Asalnya dari Vietnam dan Thailand. Cabai ini agak jarang sih dipakai untuk hidangan lokal. Biasanya lebih untuk Chinese food yang ada di Korea. Berapa lu sadar kalau misalnya makanan orang Indonesia itu pedasnya nggak masuk akal? Gue 20 tahun. Jadi di tahun 2019 gue itu kan pernah festival budaya ya. Nah itu di situ banyak banget bule-bule dari negara lain dan kita itu tinggal bareng di camp gitu. Hanya Indomie gitu kan ya, tentu saja dong pakai bon cabai level 50 dan juga pakai cabai khas Indonesia yang emang kita bawa untuk makan Indomie. Nah terus habis itu si bule-bule ini ngeliatin kita lah. Kita temenan nih sama bule-bule itu dan kita dekat. Mereka itu bule-bule dari Lituania. Lituania itu 11-12 lah sama Poland. Terus habis itu kita bilang lah ke mereka, ini mau cobain gak makanan khas Indonesia gitu. Maksudnya apa? Indomie gitu kan ya. Tapi kita gak mikir kalau misalnya mereka bakal kepedesan, karena ya kita makan biasa-biasa aja kayak makanan sehari-hari bro. Terus habis itu mereka makan gitu kan, kita suapin cuman satu suap doang. Lo tahu apa yang terjadi? Dia langsung mencret-mencret dan mukanya merah sampai keringetan. Di situ posisinya gue bener-bener menyesal banget dan gue takut banget gitu ya, karena abis ini mereka tuh bakal tampil, gue pun bakal tampil juga gitu kan. Karena kita di sana bukan senang-senang, kita festival budaya yang dimana kayak mereka bolak-balik ke toilet gara-gara gue. Bener-bener panik banget karena itu pelatihnya mereka juga kayak bertanya-tanya gitu kan, ini kenapa, apa yang terjadi gitu segala macam. Dikira keracunan, padahal enggak, makan makanan orang Indonesia doang. Ya sebenarnya kita nggak ada maksa sih buat dia makan itu gitu, dan kita juga nggak expect kalau misalnya satu makanan doang bisa bikin dia sampai segitunya gitu kan ya. Tapi ya udahlah ya, berakhir dengan ya dia bisa tetap tampil, tapi masalahnya abis itu dia mencret-mencret semalaman penuh. So pesan moral yang bisa diambil adalah pedasnya Indonesia itu berbeda dengan pedasnya dunia lain gitu ya. Pedas Indonesia itu benar-benar bisa bikin orang lain itu meninggoy saat itu juga, sedangkan orang Indonesia makan itu kayak udah makanan sehari-hari. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love and go. Jangan pernah kasih makanan lu ke bule. Titik.